Indonesia, sebuah negeri yang indah, tempat kita dibesarkan. Terdiri dari ribuan gugusan pulau-pulau, membentang luas membentuk untayan permata. Bersanding dengan luasnya lautan biru, menyajikan keragaman hayati yang tak terbatas nilainya. Indonesia adalah sebuah negeri yang majemuk, memiliki lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, serta beragam adat dan budaya. Indonesia adalah negeri yang toleran. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya hidup berdampingan di negeri ini. Indonesia bangsa yang kaya akan perbedaan dan keramahan rakyatnya. Tempat para pribadi yang toleran, ringan tangan, dan gigih tumbuh bersama. Jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Marilah kita bersatu. Dari semua itu, kita memiliki pedoman luhur, yakni Pancasila, yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap sila hadir dalam kehidupan sehari-hari, memberikan arah agar bangsa ini terus berdiri kokoh. Seperti pada sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, yang menjadi perekat yang menyatukan seluruh perbedaan. Persatuan ini bukan hanya sekadar semboyan, melainkan kekuatan besar yang menggerakkan rakyat dari desa hingga kota, dari setiap generasi ke generasi. Inilah Desa Doko, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sebuah desa yang penuh akan kebersamaan, di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan rukun dan saling mendukung. Setiap warga saling mengenal satu sama lain, berbagi cerita, dan menjalani rutinitas bersama dengan penuh kehangatan. Salah satu hal yang menonjol dari desa ini adalah dengan adanya kegiatan bersih desa pada bulan Suro yang selalu dilaksanakan dan terus dijaga, serta dilestarikan hingga saat ini. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tradisi turun-menurun, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa masyarakat tentunya sudah akrab dengan tradisi bersih desa, namun bisa Bapak jelaskan secara lebih mendalam bagaimana asal-usul sejarah tradisi di desa ini? Di situ Anda tanya tentang tradisi. Tradisi itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan terus-menerus. Nah, tradisi ini dimulai kapan kita tidak tahu. Masalahnya pada waktu Ndoko masih sepi, jadi kadang masih banyak pohon-pohonan. Di sana sudah ada namanya petilasan. Hanya saja tempat itu dipagari dengan pohon jara, sehingga oleh masyarakat setempat itu dibersihkan. Salah satu hal yang menjadi tonggaknya, tempat itu masih dikatakan wingit.
pikir itu tidak semua orang bisa menjamah. Lah untuk menetralisir itu, masyarakat orang-orang tua dulu itu mengadakan selamatan, salah satunya selamatan di bulan Suro atau Asuro. Mengapa di bulan Asuro? Karena menurut kejawen orang Jawa, bulan Asuro itu adalah bulan yang suci, bulan yang penuh mistis, dan diambilkan pada hari Selasa Kliwon. Menurut sejarah keraton, Selasa Kliwon itu adalah turunnya Wahyu Keraton. Jadi bukan Jumarik itu kan apa itu penanggalan Islam dan Jawa, diambilkan Selasa Kliwon bulan Asuro atau Suro. Lah jika bulan atau hari Selasa Kliwon ada, diambilkan Jumat Kliwon tetap di bulan Asuro. Kapan dimulainya bersih pisau itu sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi nenek saya juga berdasarkan cerita nenek saya, karena begitu saya ya cukup bisa mengerti, kakek buyut dan nenek buyut sudah tiada. Jadi cerita itu dari mulut ke mulut sampai sekarang dilaksanakan adanya bersih pisau. Hukumnya apa? Wajib. Tradisi itu wajib dilestarikan untuk masyarakat desa Drupok. Lalu pada saat kegiatan bersih desa itu ada kegiatannya apa saja Pak? Biasanya kan ada seperti tarian adat atau apa? Ini ya, kalau orang-orang dulu belum mengenal banyaknya tempat ibadah masjid, ya biasa-biasa. Sekarang dimulai tahun 2000 itu ditambahkan acara khusus, maksudnya itu acara keagamaan. Yang pertama, pada 1 Muharram setiap tempat ibadah di Desa Ndoko diwajibkan khataman Al-Quran. Itu wajib. Kemudian di tengah-tengahnya ada pengajian umum, biasanya mengundang salah satu kiai. Kemudian pada hari yang ketiga dan kedua itu sebelum bersih desa diadakan tahlil. Kalau jatuhnya hari Selasa, maka malam Sabtunya itu diadakan tahlil di Pesaran Prabowo. Kemudian malam Minggunya atau diajukan sehari itu di pesariannya Ki Ageng Doho. Yang terakhir malam Senin malam Selasa itu diadakan tirakatan. Tirakatan itu tujuannya untuk mengintrospeksi diri tentang tingkah laku kita selama 1 tahun. Jadi keadaan pesarian ini betul-betul hening karena masing-masing orang itu mencari jati dirinya. Artinya kesalahan apa yang kita perbuat, kebaikan apa yang kita perbuat, itu pemahaman orang Jawa. Setelah adanya tentang malam Selasa itu, paginya diadakan bersih desa. Tapi awal selamatannya 1 Muharram itu sudah selamatan yang disebut selamatan tumbal. Artinya tumbal itu untuk melindungi kesejahteraan, kedamaian di Sandoko agar tidak terjamah oleh roh-roh jahat. Kemudian setelah bersih desa selesai, hari ke-7
itu diadakan selamatan lagi, namanya selamatan Roh Rasul. Tujuannya mengembalikan Desa Ndoko ke dalam keadaan yang kembali bersih setelah banyak didatangi oleh orang-orang dari luar Desa Ndoko. Itu rangkaian acaranya seperti itu. Itu rangkaian yang pokok ya, pokok dalam kegiatan tradisi. Tentang yang lain-lain itu tambahan untuk menyemarakkan saja. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau saya nilai luar biasa. Jadi kesiapannya, kebersamaannya luar biasa. Terbukti apa? Dari mulai 1 Muharram itu masyarakat diajak kataman semuanya berangkat. Diajak bersih-bersih lingkungan berangkat, dimintai dana sumbangan seikhlasnya, semua tiap RT juga menyumbang. Kemudian untuk acara Senin sebelum besoknya Selasa itu semuanya ikut membersihkan sarean, membersihkan makam barat, kemudian memasang umbul-umbul dan seterusnya. Berarti kebersamaannya itu saat itu luar biasa. Tanpa diperintah itu sudah bisa melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Menurut Bapak, nilai apa yang dapat dipetik dari itu, dari kebersamaan masyarakat dan lain-lain itu? Nilainya jelas, nilainya positif ya, itu tentang kebersamaan. Kebersamaan dalam hal kegiatan desa. Itu bahkan dari Pamong, LPMD, RT RW itu semuanya guyup supaya sarean ikut mensukseskan. Kemudian di samping kebersamaan, nilai persatuan yang utama karena kita kini kan saling mengenal satu sama lain. Yang maunya tidak kenal akhirnya. Begitu juga dari RT sumber juga ikut terlibat. Lebih-lebih nanti pada waktu hari Selasa itu semua anggota RT RW, LPMD, BPD semuanya ikut dan wajib mengikuti namanya kirab budaya. Kalau saya menyebutnya adalah kirab sesaji karena yang dikirab adalah sesaji. Dari Desa Doko ini, kita belajar arti persatuan, di mana persatuan bukan hanya sekedar kata yang diucapkan, tetapi sebuah sikap yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi saling melengkapi, saling peduli, dan saling menguatkan. Dari kegiatan tersebut, mengajarkan bahwa persatuan hadir ketika setiap orang rela turun tangan tanpa membedakan usia ataupun latar belakang.